Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang skenario pembelajaran perubahan konseptual pada materi fluida dinamis. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai bentuk miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Nah, bentuk miskonsepsinya yaitu semakin rendah letaknya lubang, maka semakin jauh jarak sembur fluida dari permukaan air. Baik, perlu saya sampaikan bahwa fase perubahan konseptual itu memiliki 4 fase. Yang pertama, dissatisfaction, yang kedua, intelligible, yang ketiga, plausible, dan yang terakhir adalah fruitful. Fase perubahan konseptual yang pertama yaitu dissatisfaction. Nah, pada fase ini saya akan menggali konsepsi awal siswa dengan memberikan suatu pertanyaan dalam kasus kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya berupa, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar di bawah ini dalam sebuah percobaan yang memiliki satu wadah yang berisi air. Nah, wadah ini diberikan 3 lubang, dan yang A itu memiliki lubang bagian atas, B itu memiliki lubang bagian tengah, dan C itu memiliki lubang bagian bawah. Nah, bagaimana perbandingan jarak sembur fluida antara lubang A, B, dan C? Setelah diberikan pertanyaan berupa kasus dalam kehidupan sehari-hari, maka konsepsi awal yang dapat dibangun oleh siswa yaitu bahwa siswa beranggapan semakin rendah letak lubang maka semakin jauh jarak sembur fluida dari permukaan air. Nah, artinya lubang yang A itu memiliki jarak sembur yang jauh daripada yang B dan yang C. Maka dapat dituliskan bahwa jarak A itu lebih besar daripada jarak B dan lebih besar daripada jarak C. Nah, untuk membuktikan konsepsi awal yang sudah diberikan oleh siswa, maka di sini saya menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk membuktikan benar atau tidaknya konsepsi awal yang sudah dibangun oleh siswa. Nah, pada LKPD ini berisi tentang tujuan percobaan, alat dan bahan, serta langkah-langkah percobaan dan pengumpulan datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai fluida dinamis menggunakan teorema Torricelli. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan yaitu botol 600 ml, yang kedua ada spidol, yang ketiga ada penggaris, yang keempat ada paku, yang kelima ada gunting, yang keenam ada lakban, dan yang terakhir ada air mineral sebanyak 100.800 ml. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melubangi botol tersebut dengan paku. Nah, ini sudah saya lubangi dan sudah saya beri tanda juga sebelumnya menggunakan spidol. Nah, setelah kita lubangi maka kita beri lakban untuk menutup lubang tersebut. Nah, untuk jarak antara lubang satu dengan lubang lainnya, yang pertama dari dasar ke lubang pertama yaitu 10 cm, dari lubang pertama ke lubang kedua adalah berjarak 5 cm, dan yang lubang kedua ke lubang ketiga yaitu juga 5 cm. Nah, setelah kita lubangi, maka kita isi dengan air. Ini dibiarkan botolnya terbuka.
percobaan pertama. Nah, untuk percobaan pertama ini dengan jarak 10 cm dari dasar. Oke, kita buka. Nah, kita tutup kembali. Maka jarak pancuran air yang pertama yaitu sejauh 25 cm. Nah, kita isi kembali airnya karena sudah berkurang. Kemudian kita lakukan percobaan kedua seperti yang percobaan pertama. Kita buka kembali lakbannya. Nah, kita tutup kembali. Maka pancuran air yang didapat pada percobaan kedua atau pada lubang kedua yaitu 21 cm. Dan untuk yang ketiga, untuk yang terakhir, kita isi kembali airnya. Nah, untuk percobaan ketiga yaitu pancuran air yang didapatkan sebesar, tutup kembali, pancuran air yang didapatkan sebesar 15 cm. Setelah kita melihat bagaimana jarak pancuran air pada lubang pertama, kedua, dan ketiga, maka selanjutnya kita akan melihat bagaimana jika ia dibuka secara bersamaan. Nah, di sini saya sudah melakban menggunakan satu lakban, kemudian kita isi dengan air hingga penuh. Nah, kemudian setelah kita mengisi air, maka kita lihat bagaimana jarak pancuran air ketika dibuka secara bersamaan. Setelah kita lihat dan setelah kita buka, maka jarak pancuran air pada lubang pertama itu 25 cm, dan yang kedua itu adalah 21 cm, dan yang ketiga adalah 15 cm. Dan dapat disimpulkan bahwa jarak pancuran air pada lubang pertama itu lebih besar daripada lubang kedua dan lubang ketiga. Hal ini sesuai dengan teorema Torricelli, yaitu semakin dekat jarak lubang ke dasar, maka semakin jauh pancaran air yang dihasilkan. Nah, sebaliknya, semakin jauh jarak lubang ke dasar, maka semakin dekat jarak pancuran air yang dihasilkan. Sekian percobaan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari percobaan tersebut diperolehlah data sebagai berikut. Yang pertama, pada lubang pertama, ketinggian lubang dari dasar yaitu sebesar 0,10 meter. Jarak jangkauan pancaran air itu sebesar 0,25 meter. Jarak jangkauan pancaran air secara teoritis itu 0,245 meter. Hasil pengamatan pancaran air pada percobaan ini dinilai kuat. Kemudian, pada lubang kedua, yaitu dengan ketinggian lubang dari dasar sebesar 0,15 meter, jarak jangkauan pancaran air 0,21 meter, jarak jangkauan pancaran air secara teoritis 0,245 meter. Hasil pengamatan pancaran air pada percobaan tersebut dinilai sedang. Yang ketiga, ketinggian lubang dari dasar sebesar 0,20 meter, jarak jangkauan pancaran air 0,15 meter, jarak jangkauan pancaran air secara teoritis sebesar 0,20 meter. Hasil pengamatan pancaran air pada percobaan ini dinilai lemah.
Dari hasil percobaan serta dari data yang telah kita peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa semakin rendah kedudukan lubang tempat fluida keluar, maka akan semakin besar juga kecepatan sembur fluida tersebut yang diukur dari permukaan dasar. Fase perubahan konseptual yang selanjutnya yaitu intelligible dan plausible. Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa pada pengamatan dan pada data di atas, bahwa dapat disimpulkan semakin rendah kedudukan lubang tempat fluida keluar, maka akan semakin besar juga kecepatan sembur fluida tersebut yang diukur dari permukaan dasar. Nah, untuk memperkuat konsep ini, maka bisa dilihat dari contoh ketika kita ingin menguras bak mandi. Lubang untuk menguras bak mandi itu selalu disimpan di bawah. Kita jarang sekali menemukan lubang untuk menguras bak mandi itu di atas, selalunya di bawah. Hal ini, semakin rendahnya kedudukan lubang pada suatu wadah, maka yang keluar semakin cepat. Hal ini dapat mempermudah dan mempercepat pengurasan air pada bak mandi. Selain itu, bayangkan ketika kita menyiram tanaman dengan selang, kita mengatur kecepatan aliran air dengan membuka atau menutup keran. Nah, semakin terbukanya keran, maka semakin besar tekanan air dan semakin jauh semprotan air tersebut. Nah, begitu juga sebaliknya. Fase perubahan konseptual yang terakhir yaitu fruitful, di mana di sini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saat kita membuka keran air, maka tekanan air yang lebih besar di dalam pipa akan mendorong air keluar melalui lubang keran. Nah, semakin besar tekanan air, maka semakin cepat air tersebut mengalir keluar. Begitu juga sebaliknya. Contoh yang terakhir yaitu ketika kita menusuk tutup botol atau botol bagian atas, maka kita akan memberikan beberapa lubang tersebut. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, ketika kita ingin menyemburkan air tersebut, maka selalunya kita menekan bagian bawah botol. Hal ini supaya jarak semburan yang dihasilkan itu besar. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan rumus seperti pada praktikum sebelumnya, yaitu X sama dengan 2 dikali akar H dikali H1. Dengan H adalah ketinggian dari permukaan air ke lubang, dan H1 adalah ketinggian lubang dari dasar wadah. Artinya, bahwa semakin rendah jarak lubang ke dasar, maka semakin besar jarak semburnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.